Loh, berarti harus namanya kok beda itu piye lek ngono sih? Kenapa namanya kok beda, Bu? Busuk. Itu Itu apa? punya Barangnya siapa itu? Ya? anaknya, Pak. Nah, iya. Minta tolong ke anaknya supaya ganti Minta namanya ganti. Dari kemarin dari diganti. oh, Bisa. oh. Nah, direkam Maaf nih. pengujian Bu Suminah yang muncul di Shirin Hasanum. Nggak bisa ngubah nama. Bareng sakit mungkin Bang. Dari kemarin belum bisa. Ya, sudah diajari IT. Ya kalau kerjakan gimana, sendiri atau selalu dibantu, Bu? Sendiri, Bu. Anu, Pak. Nggak bisa loh. Upload nggak bisa. Kirim tugas. Sakit, Pak. Itu ya. Nggih. Saya dulu nggak bisa, Bu. Ya, Dari kemarin tak otak-atik ke pripun iki nggak dosen. Belum sempat tanya nggih. Ini dari mana ini? Dari Cilacap. Oh, Cilacap. Iya, iya. Iya, Bisa assalamualaikum. bisa dimulai. Yalah. Bisa dimulai ya, Bu Zum. Bu Zum. Insya Allah sakit, Pak. Langsung soal pertama. Coba saya dibantu sebutkan 4 kompetensi guru, Bu Zumina. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Apa aja? Pedagogi, kepribadian, sosial, profesional, Pak. Pedagogi itu apa, Bu? Tentang pendidikan, Pak. Maksudnya? Guru pendidikan, maksudnya guru iya. Guru mempunyai ilmu Potensi. yang iya, potensi keilmuan yang pembelajaran. Langsung ya. Iya. Tapi bekalnya tetap dari guru. Karena kalau secara pedagogik, guru itu harus menguasai Ilmu. mampu menguasai materinya, mampu melihat karakteristik siswanya, ya kan? Macam aspek, ya kan? Baik secara moral, emosional, itu intelektual ya, Bu ya. Jadi nanti bisa membedakan ini siswanya level mana, ya kan? Di kelas ini ada berapa siswa yang aktif, yang kurang aktif, yang tidak aktif, terus tahu karakteristiknya ya. Nanti tahu apa yang harus dilakukan, perlakuannya apa yang harus dilakukan untuk siswa-siswanya yang begitu no, Bu. Ya, bisa memilih dari strategi atau pendekatan strategi atau metode yang sesuai dengan kondisi. Enggak kemudian maknanya IT gitu kan, terus beres itu yang lihat. Itu Busum, tentu Busum juga sudah pernah membaca tentang apa itu teori belajar ya. Di modul kan ada. Coba saya dibantu lagi untuk mengingat teori belajar apa yang Busum sudah ketahui. Teori belajar yang sudah dipelajari ada behavioristik, ini kognitif, ada konstruktivis dan humanistik, Pak. Teori belajar kognitif ya. Apa itu? Apa itu? Teori belajar kognitif itu suatu aktivitas belajar anak untuk penataan informasi, mencari informasi yang akan membentuk suatu tingkah laku seseorang, Pak. Dengan tuh baca atau menghafal atau Memahaminya seperti itu, Pak. ya. Oke. Jadi kesimpulannya teori belajar kognitif itu apa, Bu? Yang sudah teori yang dapat diukur dari kemampuan peserta didik itu. Teori yang lebih mengedepankan
kemampuan peserta didik. Proses ya, proses ya. Jadi lihat kemampuan siswa, pengalaman belajar siswa dibandingkan hasilnya. Kalau prosesnya bagus, nanti hasilnya bisa menyesuaikan. Dan gitu tuh maksudnya Ibu ya. Jangan ngajar PAI di SD. Materinya apa saja Bu PAI SD itu? Kalau ada akidah, Al-Quran, hadis, ada fikih, sejarah Pak. Kalau akidah itu apa yang dipelajari? Ada rukun iman Pak. Apa dengan rukun iman? Coba dihafalkan rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Apa qada dan qadar itu? Qada dan qadar itu takdir Allah. Bedanya kalau qada apa, qadar apa? Kalau qada itu ketentuan Allah sejak zaman azali, kalau qadar itu ketentuan Allah yang sudah terjadi. Oh gitu ya. Kan baca atau hafal atau tahu? Tahu, aku setiap hari mengajarkan itu. Setiap hari mengajarkan ya. Itu maksudnya kelas 6 kan materinya itu Pak. Oh no ya. Qada dan qadar. Oke. Itu kan pernah dengar istilah moderasi itu. Moderasi itu. Pernah nggak ngajarkan kepada siswanya? Apa itu moderasi beragama itu tidak apa namanya monoton Pak. Iya maksudnya tidak apa ya, tidak hanya apa yang kita apa namanya miliki saja yang harus kita apa namanya pelajari, tapi kita juga harus mengetahui agama-agama yang lain supaya kita itu tidak apa namanya siapa Bu? Sulit menyebutkan Bang. Hah? Orang egois apa intinya lah. Oh nggak egois ya Bu ya? Nggak egois gitu. Egois lain. Jadi istilahnya harus bisa menerima kenyataan ya. Di Indonesia itu enggak sendiri gitu Bu ya. Nah Islam tong ya. Itu tuh maksudnya. Ya itu penting tuh. Ya itu berarti yang bisa jawab yang jenengan dari sekian pertanyaan. Nah, teman-teman dengan saya tanya jawab. Walaupun harus diarahkan ya, tapi paling enggak jenengan kan tahu. Ya. Boleh. Sikap radikal, egois lah jenengan bilang. Menangnya sendiri tuh Bu ya. Menangnya sendiri. Ya, itu penting. Sudah bikin PTK Bu? Sampun Pak. Proposal. Oh ya, proposal. Judulnya apa judulnya? Upaya meningkatkan motivasi belajar anak dengan metode indeks mat. Apa itu? Indeks mat. Kok baru dengar itu? Apa itu? Dengan akan menjodohkan kartu Pak. Oh, menjodohkan kartu. Tapi kartunya belinya di Alfamart enggak ya? Enggak, bikin sendiri. Mak comblang Pak. Ya, menjodohkan kartu, mak comblang kartu kok dijodohkan itu. Gimana cara kerjanya gimana itu? Kenapa kok pakai metode itu kenapa? Memang ada masalah apa di kelas? Ya karena di kami kan ini di pedesaan. Jadi kalau maksudnya biar untuk memotivasi anak untuk aktif dalam belajar, kita menggunakan metode yang baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Oh, belum pernah. Baru ini mau dicoba itu ya. Rame kayaknya nanti yang dicoba. Oke deh, saya kira cukup Bu Sumina ya. Belajar ya. Dengan ini sudah PNS atau sudah P3K atau belum? P3K Pak. Oh, yang berarti dari
Cilacap itu semuanya P3K ini ceritanya ya. Keren. Nah, untuk Cilacap itu terbanyak guru PAI dari Indonesia Kak, se-Indonesia Kak. Penerimaan bisa begini PAI gimana itu? P3K. Bisa ngumpul di sana gimana? Kok bisa ngumpul di Cilacap gimana yang? Tahu sampai 500-an kurang lebih itu untuk PAI di Kabupaten Cilacap. Keren. Oke. Ya tak doakan nanti semoga lulus ya Bu ya, tapi belajar ya. Ikhtiarnya itu penting ya. Baca modulnya itu mulai modul 1 sampai modul 10 berapa ya, 11. Semua dibaca. Nah, dipahami gitu kan. Karena itu nanti modalnya panjenengan untuk mengerjakan soal-soal UP ya. Karena kalau UP itu tidak usaha sendiri nggak jadi. Itu ya. Jadi kalau lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berubah status ya, Bu. Langgen niku. Wes, baik Bu, dipersilahkan kepada Ibu Sumina untuk mempraktekkan mengajar 5 menit dari sekarang. Sudah bisa ini merekam? Nggih, saged. Oke, siap. Monggo. Screen boten Pak, Bu. Boten usah, langsung mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ayo, Muhaimin tadi yang berangkat pertama menyiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, ya anak-anak, Bu Guru absen dulu. Nanang. Ya, semuanya sudah masuk ya? Ya, oke. Berarti semuanya sehat. Alhamdulillah. Semoga kedepannya seperti itu. Ya, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu Asmaul Husna artinya apa? Oh ya, terima kasih. Asmaul Husna artinya nama-nama indah bagi Allah, nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya ada berapa ya? Oh ya, betul, ada 99. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya, karena tadi kalian sudah semangat, marilah kita lanjutkan pelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan arti dari 5 Asmaul Husna. Yang kedua adalah menghafal 5 dari Asmaul Husna. Coba sekarang sebelum kita lanjutkan pelajaran, yang pertama kalian lihat di layar. Di situ ada gambar apa, Nana? Ya, betul. Ada gambar anak yang sedang berdoa dan anak yang sedang berzikir. Jadi, di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwasanya kita dianjurkan untuk berdoa memohon kepada Allah dengan Asmaul Husna. Yang selanjutnya, kita juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita kalau hafal Asmaul Husna, maka jaminannya surga. Jadi, kali ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Ibu terangkan dulu ya. Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 99. Tapi kali ini kita belajar 5 dari 99 itu. Kalau belajar 99, aduh lama banget nih, sampai 1 bulan mungkin belum selesai. Jadi sekarang kita belajar 5 saja dulu ya. Yang penting kalian nanti bisa menghafalkan, bisa menjelaskan artinya, dan bisa tahu maknanya sehingga kita bisa menggunakan dan bisa meneladani dari Asmaul Husna itu sendiri. Yang pertama kita belajar Al-Malik, artinya Allah Maha
Ya betul. Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Yang ketiga adalah Al-Qudus, Allah Maha Suci. Yang keempat, As-Salam, artinya Allah Maha Memberi Keselamatan. Dan yang kelima adalah Al-Mu'min, Allah Maha Memberi keamanan kepada kita semua. Jadi kita semua harus merasa nyaman, aman karena adanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu menolong diri kita di saat susah. Kita selalu ditolong, selalu ada di samping kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoalah kepadanya. Ya, alhamdulillah ya. Tadi setelah Ibu menerangkan, lalu kemarin kan sudah Ibu dibagikan kelompok ya. Coba ketua kelompoknya maju untuk mengambil tugas kelompok. Ya, tugasnya nanti di situ kalian menjodohkan kartu yang sesuai dengan arti dari Asmaul Husna itu sendiri. Itu kartunya ada 2, yang satu warna hijau dan yang satu warna merah. Nanti dijodohkan yang hijau dengan yang merah sesuai dengan apa yang ada di tulisan tersebut. Yang selanjutnya sudah selesai ya. Ya alhamdulillah, kelompok berapa yang sudah selesai? Nanti yang selesai pertama nanti saya kasih hadiah. Oh iya, kelompok 1 Bu Nuning. Alhamdulillah kelompoknya Bu Nuning sudah selesai. Coba dipresentasikan ya. Terima kasih kelompoknya Bu Nuning sudah mempresentasikan. Yang selanjutnya Ibu kasih soal itu, coba di layar sudah ada soal, kalian kerjakan nanti ya, dikerjakan lalu nanti dikumpulkan di meja Bu Guru. Jangan lupa dikasih nama, nanti biar Bu Guru menilainya jangan keliru. Nanti kalau nggak dikasih nama ya keliru nanti Bu Guru menilainya. Ya. Yang selanjutnya karena pelajaran sudah berakhir, marilah kita merefleksikan dulu ya. Apakah kalian tahu arti dari Asmaul Husna tadi? Alhamdulillah ya. Sudah tahu? Ya sudah, alhamdulillah. Ya, bagaimana perasaan kalian sekarang? Rasanya setelah mempelajari? Ya alhamdulillah, sudah senang ya? Ya dengan pelajaran pagi hari ini. Ya alhamdulillah. Yang selanjutnya coba tadi kelompok 1 yang maju pertama untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Ya alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Nuning sudah menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Iya, perwakilan dari tadi Bu Kuswati. Iya, dari Bu Guru apabila ada kekurangan mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kita lanjut di lain waktu. Sekarang boleh istirahat dulu ya. Jangan lupa nanti jajannya itu jajan yang sehat. Yang jangan banyak pengawetnya ya, biar tetap sehat, besok bisa bertemu kembali dengan Bu Guru. Dari Bu Guru wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali Bu Sumina. Oke, baik Bu Sumina, terkait dengan pembelajaran Bu Sumina yaitu Asmaul Husna ya materinya nggih. Yeah. Asmaul Husna itu apa yang Ibu ketahui tentang materi tersebut? Yang saya ketahui tentang materi tersebut yang pertama adalah meningkatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak didik dan bagi pribadi saya sendiri dapat meningkatkan ketakwaannya, yaitu meyakininya dengan cara selalu berdoa kepadanya. Kedua itu berzikir dengan Asmaul Husna. Yang ketiga dapat meneladani sifat-sifat mulia dari Asmaul Husna itu tersendiri. Oke, baik Bu. Untuk Asmaul Husna sendiri, apa yang Ibu ketahui tentang Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan agung. Oke, baik Ibu. Terkait dengan modul ajarnya Bu Suminah ini ya, ada yang namanya tujuan pembelajaran, nggih? Nggih. Nah, ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa yang Ibu ketahui tentang tujuan pembelajaran? Ada berapa aspek yang harus ada di dalam tujuan Di pembelajaran? dalam tujuan pembelajaran itu siswa harus mampu memahami
dan arti dan Asmaul Husna itu sendiri. Berapa aspek, Bu? Kalau tujuan pembelajaran itu ada berapa? Seperti yang pernah saya sampaikan dulu. Ayo, masih ingat? Ada 4. Nah, apa aja? Lupa, Bu. Ayo, apa? Apa sih? Kemarin apa kependekannya apa? Kependekannya, singkatannya. Sepak memang nggih. KKTP. Bukan. Ayo, apa tujuan pembelajaran ada 4? Aspek. A, B. Oh, ABC. Iya, A, B, C, D. Ayo coba, A itu apa, B apa, C apa, D apa? Lupa, Bu. Nah, ini ya, belajar lagi ya, Bu ya. Ini pasti keluar soalnya. A itu audience, okay? A itu audience. Audience itu hubungannya dengan dengan murid. Murid, betul sekali. Hubungannya dengan peserta didik, dengan siswa. Kalau B, apa Bu? Behavior, bukan behavioristik loh ya, behavior. Behavior itu menunjukkan perilaku atau tingkah laku anak di dalam tujuan pembelajaran itu ya. Jadi perilaku anak itu bagaimana di dalam tujuan pembelajaran. Contoh misalkan anak memahami tentang, anak sudah mulai bisa membaca huruf hijaiyah misalkan. Terus kalau hubungannya dengan Asmaul Husna berarti anak sudah dapat memahami pengertian dari Asmaul Husna. Mungkin itu contoh saja ya. Nah, itu tentang behavior. Terus kemudian kalau C, apa C? Ayo, C apa? Capaian pembelajaran. Ayo, C itu apa? Condition. Condition itu kondisi anak ya. Kondisi anaknya bagaimana saat itu, bagaimana supaya si anak itu bisa memahami pembelajaran. Dia harus mempelajari atau mengikuti pembelajaran dengan metode atau model tertentu. Pakai apa Bu Suminah ini metodenya? Indekatmar. 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 Oh, Indekatmar. Lah, itu apa yang Ibu ketahui tentang metode itu? Menjodohkan menjodohkan suatu pembelajaran dengan arti yang sebenarnya. Gitu. Terus kira-kira menurut Ibu nanti di PTK itu berhasil nggak metode itu kira-kira untuk pembelajaran? Oke, siap. Berarti optimis ya Bu ya. Nah, terus kemudian yang keempat ini D. D itu apa, Bu? Ayo, dicatat loh ya nanti ya. D itu dicari. D itu degree. Nah, D itu degree. Jadi degree itu adalah ketercapaiannya. Mencapai apakah? Misalkan dapat melafalkan dapat menyebutkan Asmaul Husna dengan baik dan benar. Ya, dengan lancar. Ya. Jadi itu adalah degree-nya, ketercapaiannya. Oke, selanjutnya saya ingin tahu kan di sana itu ada yang namanya KKTP. Ya, ada nggih? Nggih. Nah, KKTP itu kepanjangan apa, Bu? Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Masa itu? Ayo. Masih. Ayo, apa? Kalau kriteria ketuntasan minimal, nah itu berarti KKM. Ya, KKM itu ada di kurikulum apa? Kurikulum 13. Nah, 2013. Nah, kalau di kurikulum Merdeka berarti namanya ketuntasan. Hah? Namanya kok sampai kompetensi. Ayo apa? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu mengacu ke apa berarti Bu? Mengacu ke TP tujuan pembelajaran ya. Selanjutnya di modul ajarnya Ibu itu pasti ada pertanyaan pemantik ya. Nggih. Apa fungsi dari pertanyaan pemantik? Untuk mengetahui bahwa anak itu sudah menguasai apa belum. Menguasai atau belum yang mana itu? Materi. Ya. Yang sebelumnya apa yang sesudahnya? Yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Oke, bisa. Boleh. Nah,
Dalam Ibu tahu CP ya? CP, tahu CP? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu ada di sana itu ada elemen, ada fase. Nah, ada elemen apa aja Bu di PAI? Akidah, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah. Coba diulangi lagi. Pertama, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah. Oke. Kalau Al-Quran hadis itu dipisah atau dijadikan satu? Dijadikan satu, Bu. Kenapa? Karena apa ya, saling keterkaitan. Saling keterkaitan dalam arti? Dalam arti bacaan dan kaidahnya. Berarti kalau belajar Al-Quran harus belajar hadis juga gitu, harus barengan. Supaya, gitu ya. Oh ya, ya. Saling memenuhi. Saling memenuhi, ya, seiring sejalan, seirama ya. Kayak lagu. Oke, baik. Di sana itu juga ada elemen. Oh ya, elemen tadi sudah. Ada fase Bu. Ada fase berapa sih di SD itu? Fasenya ada berapa? Fasenya ada 4, ada fase A dan fase B. Katanya 4 kok. Ada 2 fase A dan fase B. Ada 2 fase. Masa ada 2? Berarti fase A itu apa sih? Kelas berapa sama kelas 1, kelas 2. Nah, terus kalau fase B? Kelas 4 dan kelas 5. Oh, berarti SD itu cuman sampai 5 aja gitu ya? Aduh, Bu Sumina. Aduh. Hati-hati lo ya, yuk belajar lagi Bu Sumina. Soalnya nanti itu bakal ada yang namanya UP ya. UP itu penting sekali Bu, karena apa? Karena UP itu nanti yang menentukan keberhasilan atau kelulusan adalah diri kita sendiri. Kalau UKIN gini, kalau kompre gini mungkin saya bisa membantu, bisa mengingatkan, bisa ngasih pernyataan atau pertanyaan pemantik. Tapi kalau untuk apa ini UP enggak bisa, sudah di dalam ruangan kita sendirian, diawasi oleh monitor, 2 monitor langsung kita kerjakan sendiri. Dan itu berlangsung mulai dari jam 6 kita sudah standby sampai jam 12. Nah, coba bayangkan sampai ada yang pakai pampers juga loh, karena takut ke kamar mandi. Coba. Nah itu ya, saya nggak nakut-nakutin atau gimana, itu hanya gambaran supaya Bu Sumina lebih giat belajar, nggih? Oke Bu, nggak apa-apa. Namanya juga sudah ini masih kompre ya. Terus harus ngulang lagi nih ujiannya, kompre. Oke. Ya. Oke, baik, silahkan Bu Sumina membacakan surat atau ayat yang sudah dipersiapkan. Monggo Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul adzim. Masya Allah suaranya luar biasa, alhamdulillah. Oke, surat apa tadi Bu? Al-Insyirah. Oke, siap. Terima kasih Bu Sumina, semangat ya. Sama, maaf Bu. Iya, masih ada GPL. Baik. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.